Perkenalkan, nama saya Elena Nabila Nur Alisa Ansar, mahasiswi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak. Saya akan menyampaikan gagasan umum penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian akuntansi. Topik yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian saya. Yang pertama, latar belakang. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar baik oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa untuk kepentingan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, tetapi menjadi beban bagi wajib pajak badan atau perusahaan. Semakin besar laba yang diterima oleh wajib pajak badan atau perusahaan, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil laba yang diterima oleh wajib pajak atau perusahaan, maka semakin kecil pula pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan atau perusahaan membuat mereka melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan manipulasi laba dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dan melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kepemilikan saham. Kepemilikan saham eksekutif merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan saham yang ditanamkan di suatu perusahaan. Kepemilikan saham juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi saham yang ditanamnya pada perusahaan tersebut. Kompensasi eksekutif mencakup gaji pokok, bonus, opsi saham, fasilitas jabatan, dan pribadi lainnya. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri, baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Pada penelitian Umi Hanafi dan Pujiharto pada tahun 2014, hasilnya yaitu kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Koshi Hadi, Prayogo, dan Dasono pada tahun 2015, hasilnya yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Nur Hidayah Wulansari dan Herlina Rahmawati Dewi pada tahun 2017, hasilnya yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Winda Fitrianingsih dan Titik Mildawati pada tahun 2017, hasilnya yaitu komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, berdasarkan penelitian Nur Hidayah Wulansari dan Herlina Rahmawati Dewi pada tahun 2017 menunjukkan masih adanya variabel independen lain yang berpengaruh dalam penghindaran pajak. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak? Dan yang ketiga, apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak? Lalu, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan atau topik yang sama, serta dapat lebih dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya. Manfaat secara praktis, yang pertama bagi pihak perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Selanjutnya bagi pihak investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menilai penghindaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Sekian gagasan umum penelitian saya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email yang tertera pada slide. Terima kasih.